Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer channel YouTube Ray Utami dan Benua. Oke guys, hari ini adalah hari di mana banyak sekali orang-orang yang sebenarnya sebelum-sebelumnya sih ya, banyak orang-orang yang tiba-tiba tuh kayak buzzer-buzzer, robot-robot atau bot-bot lah yang dibuat gitu ya, yang sengaja dibuat oleh seseorang untuk membuli itu di Instagram gua. Dimana isi daripada buliannya itu banyak yang menanyakan kepada gua, "Bang, hotline yang abang buat sudah sampai mana? Apakah sudah ada laporan polisi?" Nah, itulah bedanya gua dengan pengacara lain. Ini gue ingin sampaikan, bedanya gua dengan pengacara lain gitu. Gua bukan mengeksklusifkan diri gua. Sekali lagi gua mohon maaf gitu ya. Tapi kalau apapun yang gua tindak gitu, apapun yang gua lakukan, upaya hukum apapun yang gua lakukan, gua itu akan berjalan dengan silent. Gua tidak perlu bergembar-gembor bahwa ini gua laporan polisi nih. Gua nggak perlu gitu. Nanti tinggal tunggu saja tanggal mainnya. Simple begitu ya. Dan laporan polisi itu juga sebagian baru gua lakukan gitu ya. Nah, karena berhubung begitu banyak sekali orang yang menanyakan kepada gua, maka gua kemarin itu melakukan upload di Instagram gua satu contoh laporan polisi yang sudah gua lakukan. Oke, yang mana ini nanti laporan polisinya akan ditayangkan di sini nih. Ini adalah pengaduan masyarakat terhadap salah satu penipuan investasi online yang dilaporkan oleh seseorang bernama Igede Putu Swastika SH. Itu adalah tim saya, itu adalah orang saya di kantor Pablo Benua & Co gitu ya. Yang mana terlapornya adalah pimpinan DNA Pro Daniel Z, lalu direksinya ada direksi DNA Pro ada Daniel AB, lalu ada marketing DNA Pro-nya nih Ketut Perning begitu ya. Dengan nilai kerugian senilai 939.932.185 begitu. Yang mana sudah jelas sekali siapa pelapor sudah ada gitu ya. Dan ini adalah nilai bukan dari satu orang, itu dari beberapa orang begitu. Itu gue sudah lakukan laporan polisi. Itu adalah salah satu contoh guys, contoh laporan polisi yang gue buat begitu. Kalau ditanya ada lagi banyak gitu loh. Gue sudah lakukan, termasuk di Polda Metro Jaya ada, lalu ada di Bareskrim juga gue sudah melakukan laporan polisi dengan nilai yang variatif gitu ya, yang berbeda. Ada yang di Jogja, lalu ada juga yang di Batam. Gue juga sudah melakukan laporan polisi terhadap sejumlah robot trading begitu. Sehingga kalau ditanya sama gua, apakah gua bertindak? Jelas, tentu gua bertindak begitu. Kalau bahasa gua apa? Silent operation gitu. Apa namanya ya? Saya gerakan silent lah, gerakan senyap begitu. Jadi kita diam-diam aja. Gua nggak perlu tuh berkoar-koar kepada orang, gua sudah laporan polisi, enggak. Dan gua juga menghindari gaya-gaya press conference sejumlah pengacara yang melakukan laporan polisi. Kalau menurut gua itu pengacara cari panggung. Kalau gua tuh tunjukkan kualitas aja gitu. Jadi intinya begini guys, ini yang mancing untuk supaya laporan polisi itu timbul adalah sebenarnya adalah ulah dari mereka sendiri gitu. Ulah daripada kalian-kalian para robot-robot yang sudah dinyatakan ilegal oleh pemerintah, yang mencoba untuk menyerang gitu, buzzer gitu. Sebenarnya kalian mempertahankan diri saja itu udah selesai begitu. Tapi kalian mencoba untuk mencolak-colek kami gitu, mencolak-colek gua. Ketika Anda mencolak-colek, maka yang ada adalah lu membangkitkan macan yang sudah tidur gitu. Ya terserah sih, lu mau anggap gua macan atau menganggap gua kucing itu terserah. Kalau gua sih nggak pernah gua merasa kalau diri gua macan. Gua selalu merasa diri gua itu curut gitu. Gak ada apa-apanya gua. Tapi gua kerja maksimal gitu. Gua nggak akan banyak omong lah. Nah jadi intinya gini, setelah laporan polisi ini timbul, teman-teman boleh lihat betapa besar nanti dampaknya gitu. Dampak paling besarnya adalah akan banyak orang yang ikut-ikutan untuk melakukan laporan polisi. Yes, it's truth gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang akan laporan polisi, percaya sama gua. Tinggal ini adalah
cepat-cepatan. Siapa duluan, maka dia yang akan mendapatkan haknya kembali. Kalau tidak ada yang melakukan, ya tentu saja dia tidak akan mendapatkan apa-apa karena dia tidak punya upaya apapun begitu. Tapi kalau lu semua mau coba untuk mengembalikan apa yang menjadi hak lu, ya lu harus berupaya. Dengan cara apa? Laporkan polisi. Itu adalah hak lu. Selalu gua ingatkan, laporkan polisi, laporkan polisi. Sebagai warga negara yang baik, gua tidak pernah menyarankan kalian melakukan sesuatu hal yang di luar daripada batas-batas hukum. Gua selalu menawarkan atau menyarankan kalian laporan polisi. Boleh itu melalui gua atau boleh melalui pengacara lain, gua nggak terlalu masalah. Atau kalian laporan polisi sendiri tanpa melakukan koordinasi dengan pihak pengacara juga bisa. Jadi kalau kalian merasa bahwa diri kalian kami takut uang kami nggak kembali, shit, itu salah sekali. Ketika kalian tidak lakukan apa-apa, jelas uang kalian juga tidak akan kembali. Tapi kalau kalian melakukan sesuatu, kalian lakukan laporan polisi secara garis besar, maka kalian berkemungkinan besar uang kalian akan kembali. Itu aja. Tapi kalau kalian masih merasa enggak gua nggak mau lapor polisi cari masalah begini begitu ya itu terserah kalian. Yang pasti gue sudah menjelaskan sampai bibir gue nih doer nih, sampai berbusah nih mulut, gue udah jelaskan tuh melalui video ini bahwa kalian harus lakukan. Kalau kalian nggak lakukan ya nothing, kalian tidak akan mendapatkan apapun. Sesimpel itu. Nah, banyak orang yang nanya sama gue, bahkan tadi gue sempat masih terakhir teleponan sama orang. Bang, katanya, ini yang kita tempuh adalah jalur perdata atau pidana? Ya jelas, pidana, karena ada unsur penipuannya di situ. Terus dia sampaikan ke gue. Lalu kalau kita nanti ambil jalur pidana, uang seperti yang sudah-sudah, uang tidak kembali. Itu kata siapa? Pertanyaan gua. Kata leader-leader kami, Bang. Ya stupid, kalian nanyanya sama leader-leader. Itu hanya Nina Bobo, tanya sama orang hukum. Apakah uang akan kembali apa tidak? Tanya sama lawyer-lawyer di luaran sana. Begitu banyak praktisi hukum yang jago-jago di luaran sana. Kalian nanya sama orang yang gak ngerti apa-apa, yang hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan kalian laporan polisi, ini gue kasih tahu ya, kalian laporan polisi lebih besar kemungkinan uang kalian kembali daripada kalian hari ini menunggu. Coba, go laporkan polisi sekarang. Jangan tunda-tunda. Udah, ketika Anda lakukan laporan polisi, nanti ini gue bilang ya, gue bicara ya, bisa jadi ada upaya restoratif justice tuh dari pihak mungkin. Dari pihak si robot ini karena ketakutan diajak damai, dia bisa bayar. Pertama. Yang kedua, kalau kalian lakukan laporan polisi, anggaplah dia tidak ajak damai, dia lanjutkan perkara. Dia anggap udah lanjut perkara. Ujung-ujungnya nanti di ujung nanti ya, pada saat putusan pengadilan, di sana juga uang Anda tetap akan dikembalikan apa yang menjadi hak Anda karena kan objek perkaranya adalah uang. Gitu loh. Objek perkaranya adalah uang kan diganti. Anda jangan nanya sama orang yang tak paham hukum. Kalau yang tak paham hukum, iya. Kalau Anda bandingkan dengan first travel, Anda baca dulu isi putusannya, baru Anda ngomong, ya kan? Jangan Anda dengarkan orang-orang yang hanya cari pamor melalui sosial media, lalu dia bilang wah nggak bakal kembali. Ya itu stupid, itu bego namanya itu orang. Gua ngomong fair-fairan aja, ya. Jadi nggak ada itu. Intinya uang, ketika kalian lakukan upaya hukum, maka uang akan kembali. Gua nanganin perkara itu bukan 1-2 gitu. Gua nanganin perkara begitu banyak dan uang terbukti kembali. Mau ngomong apa coba? Jadi ada orang yang sok pintar nih. Ini sekarang gua ngomong nih. Ada orang yang sok pintar tuh yang ngomong katanya, "Oh, uang tidak akan kembali lah. Nanti ya gimana ya? Ini akan seperti first travel." Lu kalau bicara seperti first travel itu keadaannya kalian tidak tahu. Kalian baca dulu tuh. First travel itu pada akhirnya apa yang menjadi hak orang itu banyak yang kembali. Orang-orang yang melaporkan dirinya korban itu kembali ketika dia punya bukti yang jelas, ya dia punya bukti transfer, dia menghadirkan paspor, paspornya ada di tangan Bareskrim pada saat itu dia sekaligus dikembalikan uang plus paspor, coba bayangin, itu isinya. Bukan disita negara, salah. Disita negara itu jika kalian tidak melapor. Akhirnya uang yang tidak bertuan ini akan disita negara. Ya, itu jelas. Jangankan uang, lahan yang tidak bertuan aja akan diambil oleh negara kok, dikuasai oleh negara kok. Bukan cuman uang, apalagi ini jelas uang Anda dirugikan. Anda ingat ya bahwa di negara ini hukum yang berlaku itu menjunjung tinggi hak asasi manusia tuh.
Ketika Anda mengeluarkan uang, apa yang telah menjadi milik Anda akan dikembalikan. Bohong kalau tidak dikembalikan. Kan begitu. Nah, lain cerita kayak Viral Blast. Viral Blast saat ini memang betul. Kalau Viral Blast saat ini dia masuk ke Bareskrim atas laporan model A tuh. Yang melaporkan dia itu bukanlah korban langsung, bukanlah orang yang merasa dirugikan atas itu. Tetapi dari pihak polisi sendiri, penyidikan sendiri ada keresahan, ada keributan, ada kericuhan, dia melakukan laporan sendiri dengan jenis laporan itu model A. Akhirnya dia lakukan penyidikan, meningkat, orang Kementerian Perdagangan dipanggil dan sebagainya, diperiksa begitu. Lain cerita dengan itu, bisa jadi seluruh uangnya dia akan disita oleh negara karena tidak ada pelapor. Nah, coba sekarang kalian laporkan. Kalau kalian laporkan Viral Blast, para korban daripada Viral Blast laporkan Viral Blast, maka itu akan kembali. Nanti akan dibuat, kalian bisa menggugat putusan pengadilan di akhir juga ketika disita negara, kalian bisa gugat itu untuk meminta itu dikembalikan. Boleh. Tidak salah, karena ini negara hukum. Apalagi sudah terbukti orang bersalah dan Anda adalah korban daripada tindak pidana yang dilakukan oleh si pemilik daripada robot ilegal tadi begitu. Jadi ya Anda jangan pernah maulah mendengarkan omongan leader kalian. Intinya leader kalian udah gak ada yang bisa dipercaya lah. Leader atau co-founder kalian, yang ini gue ngomong ya, udah gak ada yang bisa dipercaya lah. Karena mereka itu sekarang itu lagi mau menyelamatkan dirinya mereka sendiri. Mereka mau jaga-jaga aja gitu. Jangan sampai mereka kena itu. Kalau kalian dengar omongan mereka ya, mereka yang ada makin menjerumuskan Anda. Gak akan mungkin mereka itu mau menyuruh Anda ya udah lapor polisi aja, itu bohong. Kok goblok gitu Anda tuh. Kok bego gitu. Mau aja mendengarkan omongan para leader-leader kalian. Kalau kalian masih mendengarkan omongan dia ya sudah, lebih baik gini ya. Saya ngomong fair-fairan aja. Anda kalau masih mendengarkan omongan leader, co-founder, founder kalian dan sebagainya, masih percaya dengan omongan mereka, mending kalian jangan ada yang nonton video gua gitu. Mending kalian jangan ada yang nonton, mending kalian blok aja video gua ini. Keep aja gitu. Unsubscribe aja. Kalau masih mendengarkan tuh. Itu kan simple kan. Kalau masih mendengar, bang ini bagaimana nih, nanti kata leader saya uang tidak akan kembali. Ya lu percaya sama leader lu coba, kan goblok itu namanya. Jadi kalau kalian masih mendengarkan apa kata leader kalian, blok Instagram saya, blok YouTube saya, jangan pernah nonton YouTube saya lagi, unsubscribe gitu. Ini gua kasih tahu. Karena kita ngelakuin ini nih makan waktu, bos. Kita ngelakuin ini makan waktu. Kita ngelakuin ini nih habis pikiran, habis waktu, habis uang, habis tenaga nih. Kalau tidak dihargai ya sudah, mending tak usah nonton. Clear. Tapi ingat, Anda tak mau nonton, begitu banyak orang yang masih berharap tuh edukasi dari kami tuh. Kan gitu aja. Nah, intinya sekarang sudah ada laporan polisi nih dari orang. Dan gua akan infokan bahwa ada laporan polisi yang sudah dilakukan oleh salah satu robot, dikembalikan kemarin uangnya. Dan akhirnya dia mendapatkan haknya kembali. Gue sudah buat laporan polisi dan akhirnya dikembalikan tuh. Nah, siapa yang berani ngomong bahwasanya wah uang tidak kembali? Buktinya kembali. Dikembalikan karena restoratif justice oleh salah satu perusahaan robot. Kita juga fair-fairan lah. Kita sebagai lawyer juga sangat menjaga sekali klien kami. Kalau klien kami berharap uangnya kembali ya kita akan perjuangkan uangnya kembali. Bila perlu tanpa melalui proses peradilan tuh. Kan gitu. Udah gitu aja. Jadi intinya buat teman-teman ayolah lebih cerdas, lebih paham lah ya. Kalau memang Anda tidak paham ya sudah, mau bilang apa, berarti otak Anda nggak nyampe. Lebih baik Anda nonton Upin Ipin aja tuh, di video-video Upin Ipin aja tuh lebih bagus. Oke, itu aja dari gua. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen, dan jangan lupa juga untuk di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua, ciao.